Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel IT Amatiran. Dan kali ini saya Arif Wahyudi akan membahas video pembelajaran tentang sifat-sifat logaritma dan juga soal serta pembahasannya. Baik, mari kita simak teman-teman. Mulai dari sifat-sifatnya terlebih dahulu. Ya, sifat yang pertama. Ya, di sini sifat pertama adalah A log A itu akan sama dengan 1. Nah, jadi kalau di sini ada kesamaan basis dengan numerus, ya sama-sama A atau angkanya sama, maka hasilnya adalah 1. Jadi berapapun ya, contoh misalkan ya angkanya berapapun tapi sama antara basis dengan numerus. Ya, ini sama-sama akar 2019, maka ketemunya 1. Ya, berikutnya yang nomor 2, sifat yang kedua adalah A log 1 itu akan sama dengan 0. Nah, di sini lognya adalah 1. Jika ketemu log 1 itu akan ketemunya adalah 0 berapapun basisnya. Jadi A ini boleh diisi berapapun. Contohnya akar 2019 log 1. Nah, di sini berapapun angkanya, kalau log 1 ketemunya 0. Berikutnya lagi sifat yang ketiga. Di sini ada A log B kali C itu akan sama dengan A log B ditambah A log C. Ya. Di sini ada perkalian B kali C. Kalau perkalian di sini operasinya nanti jadi penjumlahan dengan basis yang sama dengan soalnya ya. Di sini basisnya A, maka kita pecah jadi 2 ya. A log ya, jadi basisnya sama-sama A, di sini juga A. Tapi B kali C ini kita pisah jadi B nanti ditambah log C seperti ini. Ya, contohnya misalkan 2 log 32. Oke, sebelumnya kita udah pernah mengerjakan soal logaritma menggunakan sifat pangkat ya atau definisi. Jadi untuk mendapatkan nilai 2 log 3 itu berapa? Gimana caranya ya? Masih ingat ya? Ya, kita cari 2 pangkat berapa yang ketemunya 32. Ya, 2 kali berapa ya? 2 kali 2 kali 2 berapa kali? Ya, 5 kali ya. Berarti 2 pangkat 5. Ya, hasilnya harusnya 5. Jadi 2 pangkat 5 ketemu 32. Oke, kita gunakan sifat yang di atas. Nah, kalau ingin menggunakan sifat di atas, kita pecah dulu 32 ini ya, kita jadikan 8 kali 4. Nah, setelah itu kita pakai rumus ini, pakai sifat ini. Ini kan perkalian ya, 8 kali 4 basisnya 2. Berarti nanti jadi 2 log 8 ya. Ini jadi penjumlahan 2 log 4. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita cari 2 log 8 berapa? Ya, ini kan 2 pangkat berapa biar ketemu 8? 3 ya. Kalau ini 2 pangkat berapa biar ketemu 4? 2 pangkat 2. Jadi 3 tambah 2. Sama ya, 5 ya. Ya, ketemunya sama-sama 5. Terbukti ya, mencari menggunakan sifat dan juga menggunakan yang definisi pangkat. Oke, sifat yang nomor 4. Nah, ini masih hampir sama dengan ini, bedanya yang ini perkalian, kalau yang ini pembagian ya. Kalau ini B kali C, ini B per C. Ini kebalikan dengan yang perkalian. Kalau perkalian itu dijumlah, kalau pembagian ini dikurangi. Ya, contohnya 3 log 8 dikurangi 3 log 2. Ya, kita rubah dulu menjadi gunakan sifat ini ya. Kalau ini dikurangi dulu ya, kalau tadi kan ini dikali dulu. Ini sudah dalam bentuk pengurangan, jadi yang ini kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi yang tadinya 3 log ini 2 3 log ya, yang ini sekarang jadi 1. Hanya saja 18 dan 2 nya ini jadi dibagi. Oke, bisa dipahami ya. Kalau pengurangan dibagi, kalau penjumlahan dikali. Ya, seperti itu. Kalau sudah ketemu, kita tinggal cari nilai pembagian 18 bagi 2 berapa ya? 9 ya. Jadi 3 log 9. 3 log 9 berapa? Ya, 3 pangkat berapa biar ketemu 9? 3 pangkat 2. Oke. Kita lanjut sifat yang kelima. A log B pangkat N ya. Di sini numerusnya ada pangkatnya. Itu akan sama dengan N dikali A log B. Jadi pangkat pada numerus ini yang tadinya ada di pangkat B ini pindah ke depan, kita taruh depan angkanya. Jadi berapa angkanya ini, misalkan N, tinggal dikalikan dengan logaritmanya ya. Contoh 2 log 32. Nah, tadi pakai cara ini, sekarang pakai sifat yang ini. Ya,
2 log 32 kita rubah dulu bentuknya. Jadi 32 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah, tadi sifat yang ini pangkatnya ya, yang di sini maju ke depan sini. Set ya, jadinya 5 maju ke sini, jadinya ya kayak gini ya. 5 dikali ya 2 log 2 nya masih tetap 2 log 2. Nah, masih ingat ya sifat yang pertama, kalau sama ini kan juga sama, 2 log 2 maka sama dengan 1. Jadi sama dengan 5 kali 1 5. Nah, terus yang sifat yang keenam, bagaimana kalau sekarang basisnya ada pangkatnya? Kalau tadi hanya numerusnya. Nah, kalau dua-duanya ada pangkatnya, maka ingat ini pangkat yang di belakang ya itu jadi ke atas, yang di depan ini jadi ke bawah. Jadi pangkatnya jadi n per m. N per m, nggak boleh terbalik ya. Jadi pangkat yang di belakang ini n dibagi pangkat yang di depan. Nah, ingat ya, belakang bagi depan, dibalik. Jadi bukan depan bagi belakang, tapi dari belakang ke depan ya. Jadi n per m ya. Contoh misalkan 8 log 4. Nah, ini 8 log 4 bisa dirubah dulu menjadi 8 adalah 2 pangkat 3, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ingat ya, belakang bagi depan ya. Berarti nanti jadinya 2 per 3 dikali 2 log 2 ya. 2 log 2 1, jadi 2 per 3 kali 2 log 2 sama dengan 2 per 3 ya. Kita lanjut sifat berikutnya, sifat yang ke-7. A log B akan sama dengan 1 per B log A. Bedanya apa ini? Lihat, ini numerusnya A, basisnya A, di sini jadi numerus. Jadi dibalik ya, ditukar ya. AB jadi BA. Tapi syaratnya di 1 per. Oke, kita contoh. Misalkan 8 log 2, berarti kita bisa rubah menjadi 1 per 2 log 8. Ingat, ditukar aja. 8-nya jadi 2, 2-nya jadi 8 ya. Kita cari nilai 2 log 8 ya. 2 log 8 itu kan 2 pangkat 3, jadi 1 per 3. Baik, kita lanjut contoh yang berikutnya, yaitu A log B dikali B log C dikali C log D ya. Ini akan sama dengan A log D. Jadi untuk sifat yang kali ini, di sini semua logaritmanya ini dikalikan ya. Ini ada 3 logaritma. Kemudian di sini kita perhatikan numerus yang pertama, log yang pertama itu sama dengan basis log yang berikutnya ya, B dengan B. Kemudian yang ini juga sama, C dengan C ya. Jika bentuk logaritmanya, perkaliannya bentuknya seperti ini, maka kita tinggal ambil ujungnya saja, yaitu A log D ya. Yang penting di sini antara numerus dengan basisnya ini sama ya. Ini numerus dengan basis yang di sini sama ya. Maka kita tinggal ambil ujung depannya dengan, atau basisnya ya, dengan numerus yang paling belakang. Jadi A log D. Contohnya misalkan, nah 3 log 2 dikali 2 log 5 dikali 5 log 9. Oke, kita lihat sama sini ya. Ini 2 dengan 2, ini 5 dengan 5. Berarti kita ambil 3 log 9 ya. Kita ambil aja yang depan ini sama belakang ya. Hasilnya berapa? Ya 3 pangkat berapa biar ketemu 9? 2 ya. Berikutnya lagi kita lanjut sifat yang ke-9, yaitu A dipangkatkan A log B itu akan sama dengan B ya. Di sini ya juga ada kesamaan antara basis perpangkatan ya. Ini dipangkatkan ya. Ada basis A, ini A dipangkatkan dengan A log B. Ini ada kesamaan basis, maka kita lihat hasilnya adalah numerusnya. Jadi contoh misalkan, nah 2021 pangkat 2021 log 2022 ya. Jadi angkanya berapapun, kalau di sini sama ya, ini pangkat, tapi pangkatnya adalah bentuk logaritma. Kalau ada kesamaan di sini, maka hasilnya adalah ya ini yang belakang. Jadi berapa numerusnya? 2022 ya. Kita lanjutkan lagi contoh atau sifat yang ke-10. Di sini C log B, bentuk C log B itu bisa diubah atau bisa diganti dengan bentuk seperti ini. A log B dibagi
A log C. Artinya apa? Oke, di sini ada basis C. Basis C ini malah yang di atas itu jadi di bawah. Oke. Kemudian numerus ya, ini yang atas bawah ya, yang di bawah ini malah jadi di atas ya. Saya mengingatnya begitu. Jadi kita balik saja, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas ya. Atau yang di depan jadi ke bawah, yang di belakang jadi ke atas. Oke, dibalik ya. Depan bukan di atas, tapi depan malah di bawah, belakang di atas. Tapi ini A dari mana? Ya, A di sini adalah basis supaya apa? Semua syaratnya sama ya. Basis di sini harus sama. Jadi misalkan di sini 2, maka di bawah juga harus 2. Kita lanjut ke contoh ya biar lebih paham. Jika 2 log 3 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q, hasil dari 5 log 12. Nah, kalau ini hasilnya bukan menggunakan angka ya. Kalau angka ini nggak bisa ditemuin ya, tapi di sini sudah ditentukan. Ada P, ada Q. Oke, penyelesaiannya. 5 log 12, pertama kita rubah dulu menggunakan sifat ini. Ya, bisa jadi seperti ini contoh. Ya, jadi yang di belakang ke atas ya. Ya, 12, yang di depan ke bawah. 12 bagi 5. Ya, sekarang kita tentukan 3 ini dari mana? Ya, kita lihat dari yang diketahui. Ini dan ini. Oke, di sini kira-kira yang mirip ya, yang bilangan pokoknya atau basisnya kira-kira mau digunakan yang mana? Ya, kalau kita di sini udah ada 5 log 5, di sini kan ada juga log 5. Nah, ini kan udah mirip ya. Ya, maka kita gunakanlah basis yang mirip tadi. Berarti kita gunakan basis 3 ini. Jadi di sini kenapa pakai 3 sama 3 bukan 2 ya, kan di sini bukan log 3 ya. Jadi di sini adanya log 5. Oke, jadi kita pakainya 3. Kita lanjutkan lagi. 12 itu bisa dibuat menjadi 3 log 3 kali 4 ya. Ingat ini perkalian. Di awal tadi disebutkan kalau ada A log B kali C gitu ya, nanti akan sama dengan A log B ditambah A log C, begitu ya. Ya, bilangan pokoknya A atau basisnya A, ini juga A. B kali C jadi penjumlahan. Nah, ini juga sama. Ini nanti kita buat menjadi penjumlahan. Jadi 3 log 3 ditambah 3 log 4. Nah, log 4 itu bisa dirubah jadi 2 pangkat 2. Ya. Sekarang kita lanjut lagi. Di sini 3 log 3 kita bisa menemukan ketemunya adalah 1 ya. Kalau sama di sini 1. Nah, 3 log 2 ada nggak di sini? Nggak ada kan? Nah, kemudian ada 3 log 5. 3 log 5 adalah ini dia, Q. Kita masukkan aja. Nah, kemudian ingat di sini ada pangkat ya, pangkat bisa maju ke depan ya. Jadi 2 kali 3 log 2. Nah, kita lihat di sini. Ini kok nggak ada ininya ya, diketahuinya ya. Di sini adanya P-nya adalah 2 log 3, sedangkan di sini 3 log 2. Ingat ada sifat ini nih, sifat yang ketujuh. Ya, A log B akan sama dengan 1 per B log A. Berarti kita rubah juga di sini. Yang ini 3 log 2 itu bisa dirubah menjadi 1 per 2 log 3 ya kan. 3 log 2 log 3 ya. 3 2 2 3 dibalik atau dibalik ya, sampai 1 per. Nah, 2 log 3 di sini sudah ada ya. Maka 1 per 2 log 3, 1 per 2 log 3 itu akan sama dengan 1 per P. Ya, ininya nanti jadi 1 per P. Oke, yang berikutnya lagi ya, ini kita rangkum tadi 2 log 3 itu 1 per 2 log 3 1 per P ya. Kemudian lanjut lagi. Ini 1 sama ya, 2 sama. Ini yang 3 log 2 sudah kita hitung tadi menjadinya 1 per P, kemudian yang bawah Q. Nah, supaya ini tidak ada pecahan per P begini ya, maka kita bisa kalikan P per P. Ya, P per P kan 1, jadi nggak masalah, nggak merubah nilai. Boleh kita gunakan tambahan seperti ini supaya menghilangkan penyebut P ini. Ya, kita kalikan 1 dikali P, maka jadinya P ya
Nah 1 per P dikali P kan P bagi P 1 ya, tinggal 2 ya, 2 kali 1 2, kemudian yang bawah Q dikali P berarti PQ ya. Ini adalah hasilnya. Jadi bentuk dari hasil dari 5 log 12 itu adalah P plus 2 dibagi P dikali Q ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang lain ya. Kita uji untuk mengerjakan soal yang pertama. Nilai dari 2 log 1 per 32 ya. Ini bisa menggunakan sifatnya itu nggak harus saklek pakai sifat yang tertentu ya. Nanti kita boleh menggunakan sifat-sifat yang lain ya. Untuk penyelesaiannya ya, 2 log 1 per 32 itu bisa dirubah menjadi 2 log 1 per 2 pangkat 5. Ingat ini 32 nya jadi 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu 1 per 2 pangkat 5 itu bisa kita ganti menjadi ini ya, menjadi 2 pangkat negatif 5. Nah tadi ada sifat kalau ada A log B pangkat N, maka N nya bisa jadi ke depan ya, jadi N dikali A log B ya. Maka yang ini juga sama, negatif 5 nya maju ke depan, jadi negatif 5 dikali 2 log 2 ya. Nih pangkat yang di belakang ini ke depan, 2 log 2 nya tetap, 2 log 2 adalah 1 ya, jadi negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5. Oke, gampangan ya. Kita lanjut yang nomor 2. Nilai dari 3 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 log 81. Ingat ini perkalian log ya. Kalau di sini sama ya, ini sama juga, maka nanti tinggal kita ambil ujungnya saja. 3 sama 8 1, jadi 3 log 8 1 ya. Seperti ini ya. Oke, tinggal diambil ujungnya 3 log 81. Syaratnya di sini harus sama. Ya, ini sudah kita rubah. Ingat 81 kita rubah menjadi berapa? Ya, di sini basisnya 3, berarti ya ini diganti 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 4. Jangan 9 pangkat 2 ya, nanti 2 kali kerja. Jadi langsung ke yang paling kecil atau sesuai dengan basisnya. Kalau di sini 3, maka di sini ubahlah menjadi 3. Itu pun kalau angkanya memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan berarti menggunakan sifat yang lain. Nah, kemudian ingat ya, sifat yang tadi 4 maju ke depan sini ya. Pangkat di sini ke depan, jadi pangkatnya hilang, jadi tinggal 3 log 3 dikali 4. 3 log 3 adalah 1, berarti 4 dikali 1 sama dengan 4 ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. 2 log 4 ditambah 2 log 32 dikurangi 2 log 8. Nah, ingat ini penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan itu jadinya dikali, kalau pengurangan jadinya dibagi. Oke, kita langsung saja ya. Seperti ini contohnya. Ya, di sini syaratnya sudah terpenuhi ya. Basisnya semuanya sama. 2 log, 2 log, 2 log. Nah, maka bisa jadi tinggal 1 saja. 2 lognya tinggal 1, 2 log. Nah, angka-angka yang di sini numerusnya, ingat kalau di sini penjumlahan maka dikali. 4 plus 32 jadi 4 dikali 32. Ini adalah pengurangan, maka di sini jadi bagi 8. Oke. Ini kan pengurangan 2 log 8, maka dibagi 8. Ya, kita tinggal hitung aja perhitungan ininya. Bisa 4 ini dibagi ini ya, ketemunya 2 misalkan ya. Ya, kemudian 32 dibagi 2 berarti jadi 16. Jadi tinggal 2 log 16. 16 itu bisa dirubah menjadi ya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. Nah, 4 ini maju ya, maju ke depan sini. Jadinya 4 kali 2 log 2. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Ya, kita lanjut lagi soal yang keempat. 5 log 1 per 25 dikurangi 5 log 1 per 125. Ya, caranya jadi kalau seperti ini ya, kita rubah dulu 25 nya menjadi 5 pangkat 2, 125 jadi 5 pangkat 3. Oke ya, paham ya di sininya ya. Ya, berikutnya kita tinggal ubah juga pangkat yang 5 pangkat 2 ini biar enggak ada pecahan 1 pernya jadi pangkat negatif
ya. 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat negatif 2, jadi 1/nya hilang. Ini juga sama, 5 pangkat 3 jadi negatif 3. Oke, kalau sudah ketemu tinggal kita majukan ke depan sini ya. Ini juga sama ya, jadi 5 ini ya, negatif 2 maju ke sini, negatif 2 dikali 1 ya. Atau ini maju ke sini, negatif 3 kali 1. 1 dari mana? 5 log 5. Oke. Negatif 2 kali 1 negatif 2 ya. Negatif 3 kali 1 negatif 3, jadi negatif 2 dikurangin negatif 3. Ingat ini min ketemu min ya, negatif ketemu negatif jadi positif ya. Negatif 2 ditambah 3 jadi 1. Oke, kita lanjut contoh soal yang kelima. 3 log 125 dikali 2 log 27 dikali 5 log 8. Oke, ini perkalian log dengan log ya. Tapi lihat di sini nggak ada yang sama. Wah, gimana nih? Ya, kita ubah dulu dong ya. Jadi kalau ada seperti ini, karena nggak ada yang sama, maka pertama kita ubah dulu menjadi pangkat ya. 125 kita ubah jadi 5 pangkat 3, 27 kita ubah jadi 3 pangkat 3, 8 ini dirubah jadi 2 pangkat 3. Oke ya, di sini nggak ada yang bingung. Kita lanjut lagi. Setelah ketemu tadi seperti ini ya. Ingat, kita tujuannya adalah menyamakan antara numerus dengan basis yang ada di belakangnya. Oke, berarti di sini kan 5. Kita cari yang 5 basisnya. Nah, ini kan. Ya, ini berarti kita geser ke depan. Ya, ini digeser di tengah, tadinya kan di belakang, kita geser ke tengah. Nah, yang 2 ini 2 log ini kita geser ke belakang. Oke, sekarang udah sama ya, 5, 5, 2, 2. Tapi di sini masih ada pangkatnya, maka pangkatnya kita taruh depan semuanya. Jadi seperti ini. Nah, ini pangkat 3 ini maju ke depan, ditulis di sini. Pangkat 3 yang kedua juga sama, ditulis di depan. Pangkat 3 yang terakhir juga kita tulis di depan. Oke ya. Jadi semuanya 3 kali 3 kali 3. Berarti pangkat yang di sini karena udah kita pindah ke depan semuanya, maka di belakang ini sudah nggak ada pangkatnya. Jadi tinggal nulis lognya aja. 3 log 5, 5 log 2, 2 log 3. Oke, sekarang kita lihat sama semuanya ya. Nah, kalau sudah sama berarti kita tinggal ambil ujung atas dengan ujung yang belakang sini. Jadi 3 kali 3 kali 3 kan 27, 3 log 3. Oke, 3 log 3 adalah 1. 27 kali 1 sama dengan 27. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang sifat logaritma dan juga contoh beserta pembahasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.